Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai peranan dan kewenangan advokat dalam pemberian bantuan hukum. Izinkan saya, Alifia Salsabila Lavindra, selaku moderator untuk memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Dan untuk anggota kelompok 1, ada Agatha Stefani, Ahmad Afif, Ahmad Ali Fikri Salim, Alifia Salsabila Lavindra, Alia Hurul Aini, Ananda Sucitri Kasih, Anissa Gusri Maela Rasati, Hashima Khairiyah, dan Bella Eka Saputri. Untuk pembahasan pertama mengenai pendahuluan akan dibacakan oleh Agatha Stefani. Kepada Agatha dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Alivia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pendahuluannya, yaitu apa itu advokat dan juga bantuan hukum. Nah, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang undang-undang advokat. Advokat itu adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan pengertian dari bantuan hukum sendiri, pengertiannya itu terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, adapun pengertian lainnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Advokat juga, yang menjelaskan mengenai bantuan hukum itu apa. Jadi bantuan hukum menurut Undang-Undang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sehingga jelas di sini bahwa hubungan antara advokat dan juga bantuan hukum itu memiliki kaitan yang sangat erat karena ia memiliki peranan yang penting untuk Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agatha. Selanjutnya mengenai peran advokat dalam pemberian bantuan hukum akan dibacakan kepada Ahmad Afif. Kepada Ahmad Afif dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih peran advokat dalam pemberian bantuan hukum. Nah, jadi dalam pemberian bantuan hukum, advokat itu memiliki beberapa peranan. Nah, antara lain yang pertama yaitu pada dasarnya tugas utama dari penasihat hukum atau advokat dan pengacara yaitu memberikan legal opinion atau pendapat hukum serta nasihat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik. Nah, yang kedua, peran advokat itu di lembaga peradilan. Nah, di lembaga peradilan peran advokat itu yaitu beracara di pengadilan. Nah, penasihat hukum di sini mengajukan atau membelakan kepentingan kliennya. Sekian moderator. Oh, masih lanjut. Oke, lanjutannya. Dalam beracara di depan pengadilan, tugas utama penasihat hukum atau advokat merupakan menyajikan fakta dan pertimbangan dengan kliennya yang dibelanya dalam perkara tersebut. Nah, agar hakim dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya, pemberian bantuan hukum oleh advokat maupun lembaga bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, dalam hal ini yaitu membantu kliennya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat dan untuk membela dalam hal materinya sehingga diharapkan keputusan yang adil dari pengadilan. Selanjutnya, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum, tetapi lebih dari sekedar menjadikan hukum dapat dipahami oleh masyarakat dan mampu mengkritis produk hukum yang ada. Sekian moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afif. Untuk materi selanjutnya mengenai wewenang dan tugas advokat akan dibacakan oleh Ahmad Ali Fikri Salim. Kepada Fikri dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai wewenang dan tugas advokat. Menurut Undang-Undang Advokat, Pasal 1, Butir 2, Pasal 22 Ayat 1, dan Pasal 19 Ayat 1, yaitu
Baik, untuk wewenang dan tugas advokat akan dibacakan oleh Alia Hurul Aini. Kepada Alia dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang wewenang dan tugas advokat menurut Undang-Undang Advokat Pasal 1-2, Pasal 22 Ayat 1, Pasal 19 Ayat 1. Wewenang dan tugas advokat itu adalah memberikan jasa pelayanan hukum, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan merahasiakan berbagai hal yang diketahui ataupun didapatkannya dari kliennya karena adanya hubungan profesi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, wewenang dan tugas advokat itu adalah melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Alia. Materi selanjutnya mengenai hak dan kewajiban advokat akan dibacakan oleh Ananda Suci Trikasih dan Anissa Gusri Mailarasati. Kepada Ananda dan Anissa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik kepentingan pembela klien dalam sidang pengadilan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang hak dan kewajiban advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang pertama, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memberi informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan tersebut, yang diperlakukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang ketiga, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ananda dan kepada Anissa. Selanjutnya mengenai larangan advokat akan dibacakan oleh Asima Khairia. Kepada Asima dipersilakan. Baik, sebelumnya moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan mengenai larangan advokat. Yang pertama, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Lalu yang kedua, advokat dilarang memegang jabatan lain yang minta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat, mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan profesinya. Lalu yang ketiga, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memenuhi jabatan tersebut. Baik, bentuk atau contoh pemberian bantuan hukum oleh advokat di masyarakat. Dalam undang-undang baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asima atas pemaparannya. Selanjutnya mengenai bentuk atau contoh pemberian bantuan hukum oleh advokat di masyarakat akan dibacakan oleh Bella Eka Saputri. Pada Bella dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, moderator? Terdengar, Bella.
Dari sinyalnya nggak? Maaf Bella, videonya belum ada di saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, moderator? Sudah Bella. Baik. Bentuk atau contoh pemberian bantuan hukum oleh advokat di masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari profesi. Apabila tidak melakukan kewajibannya, maka dapat diberikan sanksi. Dalam surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 10 tahun 2010 diatur tentang pedoman pembelaan atau permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo, serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarginalkan terhadap pengadilan agama atau mahkamah syariah. Cukup. Terima kasih Bella atas pemaparannya. Mengenai contoh kasus akan dibacakan oleh Ahmad Ali Fikri Salim. Kepada Ahmad Ali Fikri Salim dipersilakan. Baik, apakah suaranya terdengar dengan jelas, moderator? Terdengar Fikri. Terkait dengan contoh kasus, kasusnya, pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Mengkayang dapat dilihat dari data jumlah pemberian bantuan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan pelaksanaan dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015, yang dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, jumlah bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah banyak 82 orang. Dan jumlah perkara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 124 perkara. Dan yang tidak menerima bantuan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 662 perkara. Baik, sekian contoh kasus yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Contoh kasus tadi merupakan pembahasan terakhir dari kami mengenai peranan dan kewenangan advokat dalam pemberian bantuan hukum. Sekian dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.